Xiao Xuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menelan kata-katanya. Kenapa Tuan Ye ini tidak mau mendengarkan? Ini adalah masalah hidup dan mati. Gustav sampai di pintu hotel dan baru saja hendak masuk. Tetapi dia melihat sebuah papan pengumuman di dekat pintu yang menempelkan selebaran buronan. Pria di sebelah barat itu adalah Wen Lifeng. Untungnya kedua putri Wen Lifeng tidak muncul di selebaran itu. Gustav kemudian pergi ke pavilion 1000 air dan mendapati kalau pavilion tersebut bersama dengan bangunan di seberangnya telah dikepung oleh orang-orang kuat. Beberapa penjaga di pintu memiliki tatapan dingin dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Tidak hanya itu, sebagian besar kekuatan di tanah pembantaian telah mulai melakukan pencarian menyeluruh. Sepertinya keputusan Wen Lifeng untuk pergi lebih awal adalah langkah yang tepat. Kalau dia menunggu lebih lama hingga mereka bereaksi, pergi dari sini akan menjadi hal yang mustahil. Suasana di seluruh zona pembantaian menjadi sangat tegang dan mencekam. Setelah kembali ke hotel, Wen Sisi dan Wen Tingting segera berdiri dengan hormat ketika melihat Gustav. Wajah Wen Sisi memerah karena dia mengingat adegan dari malam sebelumnya. Dia ingin sekali menghilang ke dalam tanah, namun dia tidak tahu apakah Gustav memikirkan hal yang sama atau tidak. Gustav melirik mereka berdua dan langsung berkata, "Beberapa hari ini, aku perlu menutup diri untuk berkultivasi. Kalian berdua tetap di kamar dan jangan keluar. Barusan aku melihat selebgram selebaran buronan ayah kalian di luar. Aku tidak yakin apakah mereka telah menemukan keberadaan kalian. Untuk saat ini, tetap tinggal di sini adalah yang paling aman." Wen Sisi mengangguk, namun Wen Tingting mengerutkan alisnya. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Gustav bertanya, "Kau ingin mengatakan sesuatu?" Wen Tingting mengangguk. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, lalu berkata belan, "Tadi, Tuan Ye berkata selebgram atau selebaran?" Gustav Ye berkata, Entahlah." Kemudian Wen Tingting melanjutkan, Tuan Ye, tadi aku makan di bawah dan mendengar banyak orang membicarakan tentang seorang pria bertopeng. Tampaknya orang itu akan terlibat dalam pertarungan antara Hong Tao dan seseorang dari sekte gerbang dewa medis. Pria bertopeng itu, bukankah itu adalah kau?" Wen Tingting tahu alasan utama Gustav datang ke tanah pembantaian. Dari beberapa petunjuk, dia bisa menyimpulkan kalau pria bertopeng itu adalah Gustav. Karena gaya Gustav memang selalu seperti ini. Gustav merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dan mengangguk. "Benar, itu aku. Tidak mungkin itu Bang Nobot. Itu aku." Wajah Wen Tingting langsung pucat setelah mendengar nama Bang Nobot disebutkan dan mendengar pengakuan Gustav. "Tuan Ye, siapa Bang Nobot itu? Dan apakah kau benar-benar ingin bersaing dengan Hong Tao dalam alkemi? Aku pernah mendengar ayahku menyebutkan berkali-kali kalau nama besar Hong Tao tidak hanya terkenal di sekitar Gunung Yuchang. Dalam skala Gunung Kunlun, dia juga dianggap sebagai bakat luar biasa di bidang ini. Tuan Ye, apakah ini tidak terlalu beresiko?" Gustav duduk di tempat tidur sambil bersila. Dia berkata, "Lupakan tentang Bang Nobot, dia bukan orang penting. Mengenai pertanyaanmu, aku tahu kalian meragukanku. Tapi sekarang, aku tidak ingin banyak bicara. 2 hari lagi, aku akan menunjukkan kepada Hong Tao apa itu seni alkemi yang sesungguhnya." Setelah berkata demikian, Gustav langsung menutup matanya dan kesadarannya masuk ke makam reinkarnasi. Satu-satunya andalannya adalah Lin King Xuan. Wen Tingting dan Wen Sisi saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mengerti keputusan Gustav, tapi mereka tetap memilih untuk mempercayainya. Karena mereka tidak mungkin mempercayai Wan Nobot yang tidak mereka kenal, apalagi Bang Nobot atau Bang Nobar. Setelah itu keduanya masing-masing mengeluarkan sebilah pedang panjang, lalu berdiri di samping kiri dan kanan Gustav.
Diam-diam mereka berjaga-jaga. Karena Gustav ingin menutup diri, maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Gustav. Sementara itu, di sisi barat zona pembantaian, di sebuah rumah tua yang terbengkalai, seorang lelaki tua dengan wajah penuh kasih tengah berjaga di depan sebuah tungku pil. Di bawah tungku pil itu, nyala api berkobar dan aroma obat yang pekat menyebar dari dalam tungku. Pakaian lelaki tua itu telah basah oleh keringat. Tangannya menekan tungku pil dengan erat. Meskipun panas menyengat, dia tidak melepaskannya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa mengandalkan energi sejatinya karena dantiannya sudah hancur. Kalau Gustav ada di sana, dia pasti akan mengenali lelaki tua itu sebagai gurunya, Duan Huaiyan. Saat ini Duan Huaiyan sedang mencoba membuat pil obat kuno. Kalau berbicara tentang seni pengobatan, dia cukup mampu untuk mengalahkan Hong Tao. Namun dalam bidang alkimia, dia tidak memiliki keunggulan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mencoba melangkah lebih jauh sebelum pertandingan. Tiba-tiba tungku pil mulai bergetar hebat dan getarannya terasa semakin kuat. Lengan Duan Huaiyan gemetar hebat, tetapi dia tetap tidak melepaskan tungku tersebut. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat pil. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengalahkan Hong Tao. Tiba-tiba Duan Huaiyan tidak bisa menahannya lagi. Tungku pil meledak dengan suara keras dan aroma gosong pun menyebar. Tubuhnya terpental ke belakang, bahkan dia memuntahkan darah segar di udara. Cederanya sangat parah. Ini adalah kegagalan ke-67 baginya. Kalau dia tidak bisa membuat pil obat kuno, mustahil baginya untuk menang melawan Hong Tao. Dan kalau dia tidak bisa menang, bagaimana cara menyelamatkan sekte gerbang Dewa Medis yang sudah berada di ambang kehancuran? Dia membutuhkan peluang untuk bangkit. Dengan pengejaran tanpa henti dari sekte Dao, sepertinya sekte gerbang Dewa Medis ditakdirkan sulit bertahan di Gunung Kunlun. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah zona pembantaian ini. Kalau dia bisa mengalahkan Hong Tao, dia akan memiliki kesempatan untuk mendirikan kembali sekte gerbang Dewa Medis di sini. Bahkan, dia bisa membawa murid-muridnya ke tempat ini. Meskipun ini adalah tindakan melarikan diri, tetapi setidaknya sekte gerbang Dewa Medis bisa bertahan. Dia merasa bersalah kepada para ahli sekte gerbang Dewa Medis yang telah gugur, terlebih kepada Lin Qingxuan yang hanya meninggalkan sebuah kehendak ilahi untuk mendirikan sekte ini. Dia tidak punya pilihan lain. Duan Huaiyan menyeka darah di sudut mulutnya, lalu berdiri secara perlahan. Darah mengalir di bajunya, tetapi tubuhnya yang tua tetap memancarkan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Melihat tungku pil yang retak, matanya tampak kehilangan harapan. Dia mendesah panjang. Apakah aku benar-benar terlalu tinggi hati? Apakah sekte gerbang Dewa Medis akan hancur di tanganku? Entah kenapa bayangan seseorang tiba-tiba muncul di pikirannya. Bayangan itu penuh kebanggaan dingin dan dengan tatapan penuh kebencian dan tekad. Duan Huaiyan berkata, "Entah bagaimana keadaan Gustav di dunia fana sekarang. Apakah dendam di Villa Yunhu sudah terbalaskan? Kurasa anak itu sebaiknya terus tinggal di Tiongkok saja. Dunia fana penuh godaan. Anak itu sudah hidup terlalu berat selama 5 tahun. Jadi dia juga harus menikmati hidupnya. Saat aku dulu bersembunyi di Tiongkok, aku meninggalkan terlalu banyak utang cinta. Kurasa anak itu lebih parah lagi. Selain itu, apakah dia sudah bertemu dengan Stella Xia? Wanita tua itu terlalu keras kepala. Hanya karena aku pergi, dia bahkan menghapus nama Duan dari keluarganya. Dari sudut pandang tertentu, Stella seharusnya bermarga Duan." Memikirkan Gustav dan beberapa hal di dunia fana,
Wajah pucat Duan Huaiyan menunjukkan senyuman kecil. Ini menjadi obat penenang terbaik bagi suasana hati Duan Huaiyan yang selama ini gelisah. Dengan langkah tertatih-tatih, dia berjalan menuju tungku pil, lalu kembali menyalakan api untuk melanjutkan proses alkimia. Duan Huaiyan bergumam, kalau suatu hari nanti Gustav kembali dan mendapati bahwa sekte gerbang dewa medis telah lenyap, dia pasti akan sangat kecewa padaku. Apapun yang terjadi, dalam duel 2 hari mendatang, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Sementara itu, di sebuah bangunan merah di zona pembantaian, di tengah bangunan itu seorang lelaki tua duduk bersila. Berbeda dengan Duan Huaiyan, di sekeliling lelaki tua itu melayang 10 tungku pil. Api yang luar biasa berkobar di tangannya dan menelan semua tungku pil dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya tunduk pada kendalinya. Tiba-tiba lelaki tua itu membuka matanya dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin saat dia berkata, "Buka." Angin kencang berhembus. Api berkobar berubah menjadi bentuk yang nyata dan semua tungku pil pun terbuka. Dalam badai itu berbagai bahan obat mengalir masuk ke dalam tungku dengan akurasi yang luar biasa. Kemudian tungku-tungku tersebut tertutup rapat. Hampir seketika aroma pil yang sangat pekat mulai menguar. Raut wajah lelaki tua itu tampak sangat santai. Setelah setengah jam, dia menggerakkan lengannya sedikit dan 10 tungku pil itu jatuh serempak ke tanah. Siapa sangka dari 10 tungku pil itu, 8 diantaranya berhasil memproduksi pil. Lelaki tua itu bangkit berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan pil-pil dari tungku itu melayang ke telapak tangannya. Baik dari segi kualitas maupun tingkatannya, pil-pil itu adalah yang terbaik. Lelaki tua itu berkata dengan puas, "Meskipun dari 10 tungku itu tidak semuanya berhasil, tetapi tingkat keberhasilan 80% sudah cukup untuk mengalahkan siapapun." Duan Huaiyan dari sekte gerbang dewa medis yang tidak tahu diri itu. Apa dia benar-benar mengira sekte gerbang dewa medis masih sehebat 1000 tahun yang lalu? Orang rendahan itu berani-beraninya menentangku. Baiklah, dalam duel 2 hari mendatang, aku akan mempermalukan dia tanpa ampun. Aku akan menunjukkan apa itu jalan sejati alkimia tingkat tertinggi di Gunung Kunlun. Setelah jalur alkimia ini stabil dan metode alkimia manusia berhasil sempurna, aku akan pergi ke aliansi alkimia. Aku ingin membuat seluruh Gunung Kunlun gemetar di hadapanku. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah menguasai segalanya. Namun, pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Tawanya terhenti seketika. Dia kembali duduk di tempatnya semula dan berkata dengan nada datar, "Masuklah." Tak lama kemudian pintu terbuka dan seorang lelaki tua berambut putih masuk ke dalam ruangan. Lelaki tua itu adalah sosok yang sama yang muncul di depan monumen batu hari ini. Dia memberi salam dengan hormat. "Salam, Master Hong, sang ahli pil." Hong Tao mengangguk dan bertanya langsung, "Adakah orang lain yang ingin menantangku? Kalau hanya Duan Huaiyan saja, tidak ada tantangannya. Akan lebih baik kalau ada seseorang dari aliansi kimia yang mau ikut." Meski bertanya demikian, Hong Tao tahu betul, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan berani menerima tantangan itu. Tantangan itu hanyalah cara untuk semakin menonjolkan namanya di zona pembantaian. Lelaki tua itu berkata sambil melirik Hong Tao, "Master Hong, ada satu orang lagi di zona pembantaian yang ingin menantangmu." Hong Tao tampak terkejut sejenak, tetapi dengan cepat dia kembali tenang dan bertanya, "Apakah itu Ruan Shi?" Lelaki tua itu menggeleng, "Bukan." Hong Tao bertanya kembali, "Kalau begitu, mungkin Daois pil hantu?" Lelaki tua itu kembali menggeleng, "Bukan juga." Saat ini alis Hong Tao semakin berkerut. Dia berdiri dan bertanya, "Selain mereka berdua,
Siapa lagi yang berani menantangku di zona pembantaian? Apakah ada ahli alkimia kuat yang tersembunyi di tempat ini? Lelaki tua itu ragu beberapa detik, lalu menjelaskan, Master Hong, dia adalah seorang pemuda. Pemuda itu memakai topeng. Wajahnya terlihat asing. Kalau tebakanku tidak salah, sepertinya dia baru saja memasuki zona pembantaian di Gunung Yuchang belum lama ini. Hong Tao menyeringa dingin. Seorang pemuda. Alkimia bukanlah jalur latihan biasa. Bakat memang mempengaruhi banyak hal, tetapi alkimia adalah jalur yang membutuhkan akumulasi waktu. Tanpa puluhan tahun pengalaman dan ribuan kali percobaan, menjadi seorang ahli alkimia hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Hong Tao berkata dengan nada dingin, tidak perlu membuang-buang waktu membicarakan seorang pemuda. Tidak tahu apa-apa, tapi berani mengaku bisa meramu pil. Bahkan dengan sombong dia berani menantangku. Kalau Duan Huaiyan yang menantangku itu masih masuk akal. Tapi seorang pemuda datang menantang, itu tidak lebih dari lelucon. Apakah kau tahu siapa pemuda itu? Apa tingkatannya sehingga berani menantangku? Apakah dia punya tingkatan khusus sebagai peramu pil? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Pemuda bertopeng itu sangat misterius. Namanya tidak diketahui. Bahkan wajahnya pun tersembunyi. Perlukah aku mengutus seseorang untuk mendekatinya lebih dalam? Atau langsung melenyapkannya? Hong Tao tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu memikirkannya. Kalau bocah itu benar-benar mati, banyak orang di zona pembantaian akan mengira aku pelakunya. Makhluk kecil seperti itu tidak perlu diperhatikan. Dia hanya punya waktu 2 hari untuk hidup. Ketika saatnya tiba, aku yang akan mengantarnya ke jalan akhir. Aku akan membakarnya hidup-hidup di depan semua orang Gunung Kunlun. Itulah harga dari mencari mati. Saat ini Hong Tao tampak sangat gila. Dulu di aliansi alkimia, dia terkenal karena kegilaannya dan kegemarannya pada darah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan tubuh para kultivator sebagai bahan untuk meramu pil. Dia bahkan menggunakan tubuh hidup untuk meramu pil. Gustav tidak peduli dengan situasi di luar. Di hotel, dia sudah memasuki makam reinkarnasi. Sekali lagi dia berdiri di hadapan 100 makam. Melihat makam-makam itu, Gustav merasa sangat terharu. Tanpa makam reinkarnasi, perjalanan hidupnya untuk mencapai titik ini pasti sangat sulit. Meskipun dia masih belum mengerti apa yang diinginkan orang-orang dalam makam reinkarnasi darinya di masa depan, atau bagaimana dia harus membantu mereka membalikkan keadaan, namun itu sudah tidak penting lagi. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia memiliki hak untuk menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Tanpa berpikir lebih jauh, Gustav memandang Nisan Lin Qingxuan dan berkata, Guru, murid memiliki permintaan penting. Setelah kepergian penguasa abadi, Duan Leiren juga telah pergi ke tempat lain di Gunung Kunlun untuk mencari jawaban. Jadi satu-satunya andalan Gustav saat ini adalah Lin Qingxuan. Adapun mengenai makam-makam berikutnya, dia tidak tahu kapan akan terbuka. Namun melihat kondisinya, beberapa makam tampaknya mulai mengalami perubahan, meskipun belum terlalu jelas. Seharusnya tidak lama lagi. Hanya butuh kesempatan. Makam Lin Qingxuan bergetar. Asap biru mengepul dan ada sosok yang muncul dari dalam. Itu adalah Lin Qingxuan. Lin Qingxuan memandang Gustav dari atas dan berkata, Muridku, apakah kau ingin belajar meramu pil dariku? Gustav terkejut sesaat, lalu berpikir bahwa adalah hal yang wajar kalau tokoh besar seperti Lin Qingxuan mengetahui hal ini. Dia pun mengangguk. Betul. Lin Qingxuan melangkah maju. Tampaknya melintasi jarak ratusan meter dan langsung tiba di depan Gustav. Dia berkata, Awalnya aku ingin mewariskan semua pengetahuan medis tertinggi padamu. Tetapi sekarang tampaknya seni meramu pil lebih penting bagimu. Baiklah, sebenarnya itu sama saja. Setelah berkata demikian, Lin Qingxuan melambaikan tangannya,
dan puluhan tungku pil muncul di makam reinkarnasi. Gustav menghitung, ada 49 tungku pil. Lin Qingshuan berjalan ke tengah tungku-tungku pil itu, lalu menjelaskan kepada Gustav, Hong Tao adalah seorang peramu pil tingkat suci. Kalau kau ingin melampauinya, setidaknya kau harus mencapai tingkat Raja Suci dalam seni meramu pil. Tapi untuk saat ini, dalam waktu 2 hari yang singkat, itu hampir mustahil. Satu-satunya cara adalah mengambil jalan yang tidak konvensional. Untungnya di dalam dirimu terdapat sebuah alat luar biasa yang sangat penting dalam seni meramu pil. Gustav terlihat bingung, lalu bertanya, Guru, apa yang kau maksud? Lin Qingshuan menjawab dengan tenang, api abadi. Api yang tidak padam dalam dirimu bisa menyatu dengan segalanya dan tidak akan pernah padam. Hal ini tidak hanya berguna untuk pertempuran, tetapi juga memiliki efek luar biasa kalau digunakan untuk meramu pil. Dalam seni meramu pil, elemen terpenting adalah api. Menguasai api berarti menguasai tungku pil. Menguasai tungku pil berarti menguasai pil itu sendiri. Saat ini, gunakan api abadi untuk mengendalikan ke-49 tungku pil ini. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Dalam waktu 2 hari, kau harus berhasil meramu ke-49 tungku pil ini sekaligus. Mendengar perintah itu, ekspresi Gustav langsung menjadi pucat pasi. Ini adalah 49 tungku pil. Mengendalikan semuanya sekaligus. Bagaimana itu mungkin? Gustav tahu batas kemampuannya. Mungkin dia bisa mengendalikan 2 tungku. Tetapi 49 tungku, baik energi maupun api yang dimilikinya jelas tidak cukup. Gustav berkata dengan senyum pahit, Guru, kau pasti sedang bercanda bukan? Lin Qingshuan menjawab dengan nada dingin, apakah menurutmu aku terlihat seperti sedang bercanda? Senyum di wajah Gustav langsung hilang. Tanpa pilihan lain dia hanya bisa berjalan menuju ke 49 tungku pil itu. Saat berdiri di tengah-tengah tungku dia bertanya, Guru, pil apa yang harus diramu dengan 49 tungku ini? Lin Qingshuan tersenyum sinis. Pil apa? Apakah menurutmu hanya satu jenis pil? Muridku, sepertinya kau salah paham. Aku tidak memintamu meramu satu jenis pil dengan ke-49 tungku. Itu tidak sulit. Aku ingin kau meramu 49 jenis pil yang berbeda sekaligus. Gustav berseru kaget. Apa? Ini benar-benar tidak masuk akal. Meramu 49 jenis pil sekaligus. Gustav tahu kemampuan meramu pilnya. Tapi kalau harus menyelesaikan tugas seperti yang diminta gurunya dalam 2 hari, ini benar-benar mustahil. Gustav baru saja hendak mengatakan sesuatu. Guru, aku. Namun Lin Qingshuan sudah melambaikan tangannya dan membuat ke-49 tungku pil melayang ke udara. Lin Qingshuan berkata, mulai sekarang kumpulkan pil-pilnya. Energi Qi harus menyelimuti setiap tungku pil. Memang ini sulit, tetapi kau harus ingat, kau adalah pemimpin makam reinkarnasi. Kalau tugas kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana mungkin kau bisa menguasai dunia? Bagaimana bisa menjatuhkan mereka yang berada di puncak? Gustav tidak lagi banyak bicara. Ketika teringat akan bahaya yang dihadapi gurunya dari sekte gerbang Dewa Medis, dia bertekad untuk menang dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi. Gustav pun berteriak keras, api abadi, muncullah! Dan kemudian dari antara alisnya, muncul api yang berkobar. Hanya sebuah nyala api kecil, api abadi melayang di hadapan Gustav. Dengan lambaian tangannya dia berteriak, buka! Dalam sekejap, api itu membesar dan berubah menjadi naga api yang mengelilingi ke-49 tungku pil.